Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidin Maulana Saputra. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian sosiologi pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji bagaimana pendidikan Islam yang dipahami, diterapkan, dan berfungsi dalam konteks sosial dalam masyarakat Islam. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dalam masyarakat, interaksi sosial, serta berbagai aspek sosial yang membentuk perilaku dan struktur sosial. Ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam, sosiologi pendidikan memfokuskan diri pada bagaimana proses pendidikan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat Islam. Secara umum, sosiologi pendidikan mempelajari hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial yang mempengaruhi sistem pendidikan dan bagaimana pendidikan mempengaruhi perubahan sosial. Dalam pendidikan Islam, hal ini termasuk bagaimana ajaran Islam yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan tradisi Islam lainnya membentuk kurikulum, metode pendidikan, serta nilai-nilai moral yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti halnya pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam. Secara ringkas, sosiologi pendidikan Islam berfokus pada: pertama, interaksi sosial dalam pendidikan Islam. Yang kedua, hubungan antara pendidikan dan masyarakat Islam. Bagaimana pendidikan membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai sosial dan budaya Islam. Yang ketiga adalah peran pendidikan Islam dalam membentuk individu dan masyarakat, yang artinya bagaimana pendidikan berfungsi untuk membentuk moralitas, karakter, dan pemikiran yang islami dalam diri individu dan masyarakat. Pembahasan yang kedua adalah ruang lingkup sosiologi pendidikan Islam. Ruang lingkup sosiologi pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang melibatkan interaksi antara pendidikan Islam dengan masyarakat Islam itu sendiri. Hal ini berarti sosiologi pendidikan Islam tidak hanya mempelajari tentang bagaimana proses pendidikan berlangsung, tetapi juga bagaimana pendidikan Islam berfungsi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek utama yang menjadi bagian dari lingkup sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama, hubungan antara pendidikan Islam dan struktur sosial. Salah satu lingkup utama dari sosiologi pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial yang ada, terutama melalui transmisi nilai-nilai, norma, dan tradisi Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pandangan tokoh pendidikan Islam berperan dalam menciptakan kesatuan sosial dengan menanamkan nilai agama yang sama pada setiap individu. Nilai-nilai ini membantu menjaga kestabilan sosial dan membentuk komprehensif sosial di antara anggota masyarakat Islam. Contohnya ajaran tentang persaudaraan, keadilan, dan saling membantu. Pendidikan Islam juga berfungsi untuk membentuk identitas sosial individu dalam masyarakat. Individu yang mendapatkan pendidikan Islam akan menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan, yang akan mempengaruhi cara mereka berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya bersifat individual, tapi juga kolektif, karena berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Nomor 2 adalah interaksi antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat. Ruang lingkup sosiologi pendidikan Islam juga mencakup interaksi antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat. Lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam, dan universitas Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral individu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adi Kuarta menekankan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam ini bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat, melainkan merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih seluas. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat Islam. Mereka juga berfungsi sebagai agen sosial yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya. Faktor-faktor seperti ekonomi, politik, dan budaya dapat mempengaruhi kurikulum, metode pengajaran, serta hubungan antara guru dan murid. Mahmud menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar bagi lembaga pendidikan Islam adalah bagaimana mereka dapat menjaga relevansi ajaran agama dan
dengan kebutuhan modernitas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Nomor 3 adalah pendidikan Islam sebagai alat mobilitas sosial. Ruang lingkup lain dari sosiologi pendidikan Islam adalah peran pendidikan Islam dalam mempengaruhi mobilitas sosial. Pendidikan seringkali dianggap sebagai alat untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini juga berlaku. Pendidikan Islam memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan status sosial mereka. Menurut Abdullah, pendidikan Islam dapat memberikan akses kepada individu untuk menempatkan posisi-posisi penting dalam masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun politik. Misalnya, lulusan dari lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan atau universitas Islam seringkali dihormati dan dianggap memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dalam masyarakat. Ini terutama berlaku di masyarakat yang menempatkan nilai tinggi pada pengetahuan agama. Selain itu, pendidikan Islam juga dapat memberikan mobilitas sosial vertikal, di mana seseorang yang berasal dari lapisan sosial rendah dapat naik ke lapisan yang lebih tinggi melalui pendidikan. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, individu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini menjadikan pendidikan Islam sebagai salah satu instrumen penting yang mendorong mobilitas sosial dalam masyarakat Islam. Pembahasan yang ketiga adalah manfaat sosiologi pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam memberikan banyak manfaat, baik dalam konteks akademik maupun sosial, khususnya dalam memahami dan mengembangkan peran pendidikan Islam di tengah masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pendidikan dan masyarakat dalam perspektif Islam memungkinkan terwujudnya sistem pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan sosial. Berikut adalah beberapa manfaat utama sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah memahami peran pendidikan dalam masyarakat Islam. Sosiologi pendidikan Islam membantu kita memahami peran strategis pendidikan Islam dalam pembentukan individu dan masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika yang membentuk karakter seseorang. Manfaat utama dari pemahaman ini adalah bahwa kita dapat melihat peran pendidikan Islam sebagai pilar penting dalam membangun generasi yang berakhlak mulia dan taat kepada ajaran agama. Pendidikan Islam berperan sebagai agen transmisi nilai-nilai sosial dan agama dari generasi ke generasi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya memperhatikan individu untuk kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan akhirat. Melalui sosiologi pendidikan Islam, kita dapat memahami bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam berfungsi dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Nomor 2 adalah mengetahui dinamika interaksi antara individu, pendidikan, dan masyarakat. Salah satu manfaat utama dari sosiologi pendidikan Islam adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika interaksi antara individu, pendidikan, dan masyarakat. Pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial yang kompleks. Proses pendidikan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, tradisi keagamaan, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Islam. Pendidikan Islam tidak hanya perlu memperhatikan aspek akademis, tetapi juga bagaimana pengajaran nilai-nilai agama dapat disesuaikan dengan perkembangan moral. Dengan memahami interaksi ini, para pendidik dan pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan relevan dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan manajemen lembaga pendidikan. Yang nomor 3 adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam memberikan kerangka analitis yang membantu kita mengidentifikasi berbagai faktor sosial yang mempengaruhi kualitas pendidikan Islam. Faktor-faktor ini bisa berupa faktor internal seperti kompetensi guru, kurikulum, dan metode pengajaran, maupun faktor eksternal seperti kondisi sosial, politik, dan budaya di masyarakat. Pembahasan yang keempat adalah tujuan sosiologi pendidikan agama Islam. Tujuan sosiologi pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teoritas dalam memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat Islam, tetapi juga berusaha mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam
meningkatkan mutu pendidikan Islam dan perannya dalam masyarakat. Secara umum, tujuan sosiologi pendidikan Islam dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat Islam. Tujuan fundamental dari sosiologi pendidikan Islam adalah untuk memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan Islam seperti bentuk pendidikan lainnya tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial di mana pendidikan itu terjadi. Karsidi menegaskan bahwa memahami konteks sosial ini sangat penting agar pendidikan Islam dapat berfungsi dengan efektif dalam memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan Islam, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat Islam mempengaruhi proses pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga interaksi antara guru dan siswa. Selain itu, kita juga dapat memahami bagaimana pendidikan Islam sebagai institusi sosial berperan dalam membentuk dan mentransmisikan norma-norma dan nilai-nilai agama kepada generasi berikutnya. Nomor 2 adalah mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam. Faktor-faktor sosial ini meliputi kondisi ekonomi, politik, dan budaya yang ada di dalam masyarakat Islam. Bahwa faktor-faktor ini bisa menjadi penghambat atau justru pendukung dalam proses pendidikan Islam. Dengan memahami faktor-faktor sosial tersebut, pengambilan kebijakan dan praktisi pendidikan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan sosial yang ada. Misalnya, tantangan kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan dapat diatasi dengan merancang program pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi atau latar belakang sosial. Nomor 3 adalah membangun kurikulum pendidikan Islam yang relevan. Salah satu tujuan penting dari sosiologi pendidikan Islam adalah membantu dalam merancang kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman. Nashatan menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus bersifat dinamis dan adaptif agar mampu menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keislaman. Tujuan ini berkaitan erat dengan upaya yang menjaga relevansi pendidikan Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Dengan pendekatan sosiologis, kita dapat memahami bagaimana kebutuhan masyarakat berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana pendidikan Islam dapat merespon perubahan tersebut. Misalnya dalam era modern ini, kurikulum pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga memasukkan belajaran tentang teknologi, ekonomi, dan keterampilan hidup lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman. Pembahasan yang terakhir adalah pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pemahaman tentang hubungan antara pendidikan Islam dan masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar di sekolah atau madrasah, tapi juga merupakan proses sosialisasi nilai-nilai agama yang sangat berpengaruh terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat Islam. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan Islam, kita dapat memahami bagaimana proses pendidikan Islam berlangsung dalam konteks sosial yang luas, serta bagaimana pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Berikut adalah beberapa alasan penting sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah memahami konteks sosial pendidikan Islam. Pentingnya sosiologi pendidikan Islam terletak pada kemampuan untuk membantu memahami konteks sosial di mana pendidikan Islam berlangsung. Pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sosiologi pendidikan Islam memberikan pemahaman tentang bagaimana pendidikan Islam dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada dalam masyarakat. Dengan memahami konteks sosial ini, lembaga pendidikan Islam dapat menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan pendekatan pendidikan agar lebih relevan dan lebih realitas sosial dengan realitas sosial masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tetap kontekstual dan tidak terasing dari kebutuhan serta dinamika sosial yang ada. Yang nomor 2 adalah menjembatani nilai-nilai agama dan kehidupan sosial. Sosiologi pendidikan Islam berperan penting dalam menjembatani nilai agama dengan kehidupan sosial.
Dalam pendidikan Islam tidak hanya ilmu pengetahuan yang diajarkan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang berakar pada ajaran agama. Mahmud menyebutkan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mentransmisikan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bermoral, berakhlak mulia, dan mampu hidup sesuai dengan ajaran Islam dalam masyarakat. Pentingnya sosiologi pendidikan Islam adalah pada kemampuannya untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama ini diterapkan dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Melalui sosiologi pendidikan, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan persaudaraan dapat diaplikasikan dalam interaksi sosial di masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Nomor 3, dalam membangun keadilan sosial dalam pendidikan. Sosiologi pendidikan Islam juga penting dalam membangun keadilan sosial dalam sistem pendidikan. Pendidikan merupakan hak bagi semua individu, dan sosiologi pendidikan membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan sosial yang mungkin menghalangi akses ke pendidikan Islam, seperti kesenjangan sosial, kesenjangan gender, dan geografis. Menekankan bahwa sosiologi pendidikan Islam dapat memberikan analisis tentang bagaimana ketidakadilan sosial mempengaruhi distribusi pendidikan di masyarakat, dan bagaimana kebijakan pendidikan dapat diatur untuk memastikan akses yang merata. Itulah penjelasan mengenai konsep sosiologi pendidikan Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.